Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadhani. Saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang cabang ilmu matematika, yaitu trigonometri. Nah, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama. Sebelum kita lebih mendalami tentang ilmu trigonometri, kita harus mengetahui apa definisi dari trigonometri. Nah, definisi dari trigonometri yang pertama yaitu trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon atau tiga sudut, dan metro yang artinya mengukur. Jadi definisi dari trigonometri yaitu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur tiga buah sudut pada segitiga. Nah, selanjutnya yaitu bentuk umum trigonometri. Nah, bentuk umum trigonometri pada asalnya yaitu dari rumus Pythagoras, yaitu terbuat dari segitiga siku-siku. Nah, di sini sudah ada rumus-rumusnya. Jika kita ingin mencari ke sudut miring, maka dituliskan C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Kemudian selanjutnya itu jika kita ingin mencari alasnya yaitu B, maka dituliskan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Jika kita ingin mencari sisi tegaknya, yaitu rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini juga ada rumus sin konstan, sek, kot, dan kosek. Nah, sin A sama dengan A dibagi C atau sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian cos A sama dengan B dibagi C atau sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian yang ketiga yaitu tan A dibagi B atau juga sisi depan dibagi sisi samping. Nah, kemudian ada sekan A sama dengan C dibagi B atau juga sisi miring dibagi sisi samping. Kemudian ada kotangan A yaitu B dibagi A atau juga sisi samping dibagi sisi depan. Yang terakhir yaitu ada kosekan A sama dengan C dibagi A atau juga sisi miring dibagi sisi depan. Nah, selanjutnya itu rumus-rumus trigonometri. Yang pertama yaitu ada rumus jumlah dan selisih sudut. Rumus ini yaitu untuk menentukan jumlah dan selisih sudut. Yang pertama yaitu ada sin dalam kurung A plus min B sama dengan sin A dikali cos B plus min cos A dikali sin B. Kemudian
cos dalam kurung A plus min B sama dengan cos A dikali cos B plus min sin A dikali sin B. Kemudian yang ketiga yaitu tan A plus min B sama dengan tangan A plus min tangan B dibagi 1 plus tangan A min tangan B. Nah, kemudian yaitu rumus sudut ganda. Rumusnya yaitu sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Kemudian yang kedua cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Kemudian yang ketiga tangan 2A sama dengan 2 dikali tan A, 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama yaitu 2 sin A dikali cos B sama dengan sin dalam kurung A plus B ditambah sin dalam kurung A min B. Kemudian 2 cos A dikali sin B sama dengan sin dalam kurung A plus B dikurangi sin dalam kurung A min B. Kemudian 2 cos A dikali cos B sama dengan cos dalam kurung A plus B plus cos dalam kurung A min B. Kemudian yang terakhir 2 sin A dikali sin B min cos A plus B min cos A min B. Nah, yang keempat yaitu rumus sudut setengah. Yang pertama yaitu ada sin A per 2 sama dengan plus min akar 1 min cos A dibagi 2. Yang kedua itu ada cos A per 2 sama dengan plus min 1 plus cos A dibagi 2. Kemudian yang ketiga tan A per 2 sama dengan sin A dibagi 1 plus cos A. Nah, yang kelima yaitu ada transformasi rumus jumlah atau selisih menjadi hasil kali sinus atau kosinus. Yang pertama yaitu ada sin A plus cos B sama dengan 2 sin dikali A plus B dibagi 2 dikali cos dikali A min B bagi 2. Kemudian yang kedua sin A min sin B sama dengan 2 cos dikali A plus B dibagi 2 dikali sin dikali A min B dibagi 2. Kemudian yang ketiga cos A plus cos B sama dengan 2 cos dikali A plus B dibagi 2 dikali cos dikali A min B per 2 atau dibagi 2. Yang keempat cos A min cos B sama dengan min 2 sin dikali A plus B dibagi 2 dikali sin dikali A min B dibagi 2. Selanjutnya itu ada istilah-istilah. Yang pertama yaitu ada sinus. Di sini lambangnya itu sin. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sin. Kemudian sinus dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi miring. Kemudian ada kosinus. Kosinus pakai K atau kosinus pakai C dalam bahasa Inggris. Kemudian yang biasa kita lihat yaitu
pakai C, simbolnya juga cos pakai C. Dalam bahasa Inggris yaitu cosine. Nah, kosinus dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di samping sudut dengan sisi miring. Kemudian yang ketiga yaitu ada tangen. Tangen biasa juga kita sebut dengan lambangnya yaitu tan. Dalam bahasa Belanda yaitu tangens, towns. Dalam bahasa Inggris yaitu tangen. Tangen dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi segitiga yang terletak di samping sudut. Kemudian lanjut yaitu ada sekan. Lambangnya yaitu sec pakai C ya, SEC. Dalam bahasa Inggris disebut secant. Nah, secant dalam matematika adalah perbandingan sisi miring segitiga dengan sisi yang terletak pada sudut. Kemudian kosekan itu disimbolkan dengan cosec atau juga CSC dalam bahasa Inggris yaitu kosekan. Nah, kosekan dalam matematika adalah perbandingan sisi miring segitiga dengan sisi yang terletak di depan sudut. Yang terakhir ada kotangen atau lambangnya kot pakai C, kot atau juga OTG atau juga kotan dalam bahasa Inggris yaitu kotangan. Nah, kotangan dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak pada sudut dengan sisi segitiga yang terletak di depan sudut. Dengan catatan bahwa ini ada catatan di bawah ya, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu hitunglah cos 15 derajat. Nah, jawabannya yaitu sudut 15 derajat dapat dinyatakan sebagai selisih dua sudut istimewa. Nah, dimisalkan ya 15 derajat sama dengan 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, penyelesaiannya yaitu cos 15 derajat sama dengan cos dalam kurung 60 min 45 derajat tutup kurung derajat sama dengan, nah kita di sini 60 dan 45 derajat dimasukkan ke rumus selisih dua sudut yaitu cos 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 60 derajat dikali sin 45 derajat sama dengan yaitu hasilnya setengah dikali setengah akar 2 cos 60 ya sama dengan setengah, kemudian dikali cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 ditambah sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 dikali sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Nah, jadi hasilnya yaitu 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Kemudian saya juga mempunyai contoh soal yang kedua. Nah, yang kedua ini dengan menyatakan 90 derajat sebagai 60 derajat ditambah 30 derajat, tunjukkan bahwa cos 90 derajat sama dengan 0.
Nah, jawab ya, langsung saja. Cos 90 derajat di sini yaitu sama dengan cos 60 derajat ditambah 30 derajat. Nah, kita masukkan ke rumus selisih dua sudut. Nah, sama dengan yaitu cos 60 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 60 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, langsung ya, cos 60 derajat yaitu setengah dikali cos 30 derajat yaitu setengah akar 3 dikurangi sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 dikali sin 30 derajat yaitu setengah. Kemudian dikalikan terlebih dahulu, yaitu kita dapatkan 1/4 akar 3 dikurangi 1/4 akar 3. Nah, sudah jelas di sini bahwa jawabannya 0 ya. Materi selanjutnya yaitu penerapan trigonometri. Nah, penerapan ini yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, yang pertama yaitu ada sudut elevasi. Sudut antara garis pandang dan garis mendatar ketika pengamat melihat ke atas. Misalnya seseorang ya ingin memanjat tangga, otomatis dia pandangannya melihat ke atas. Kemudian yaitu sudut depresi, yaitu sudut antara garis pandang dan garis mendatar ketika pengamat melihat ke bawah. Nah, sama saja dari contoh yang di atas ini tentang orang yang ada di tangga yang ini, yaitu orang yang sedang menuruni tangga, otomatis pandangannya melihat ke bawah. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.